Halo murid-murid semua, apa kabar? Miss harap kalian semua baik-baik saja ya. Selamat karena kalian telah melewati ujian semester 1. Nah, hari ini Miss Diana akan menjelaskan pelajaran PPKN bab 3 mengenai keberagaman di lingkungan sekolah. Nah, yang pertama adalah setiap orang memiliki ciri khas. Misalnya, Mita berasal dari Medan, makanan khasnya adalah bika Ambon. Rudi berasal dari Yogyakarta, makanan khasnya adalah bakpia. Sedangkan Alif berasal dari Palembang, makanan khasnya adalah empek-empek. Yang selanjutnya adalah jenis-jenis keberagaman di sekolah. Yang pertama, jenis kelamin. Kita memiliki banyak teman di kelas. Ada anak laki-laki, ada juga anak perempuan. Laki-laki dan perempuan sama-sama ciptaan Tuhan. Namun, ciri khas anak laki-laki dan perempuan tentunya itu berbeda. Ciri anak laki-laki, mereka memakai celana ke sekolah. Rambut mereka pendek, tidak boleh melebihi telinga. Kemudian, mereka juga memakai dasi. Sedangkan anak perempuan, mereka biasanya memakai rok ke sekolah. Dan anak perempuan biasanya mengikat rambutnya jika rambut mereka panjang ataupun mengucirnya. Dan yang terakhir, mereka memakai dasi yang berbentuk seperti pita. Yang selanjutnya adalah ciri tubuh. Ciri tubuh setiap orang itu berbeda. Ada yang tinggi, ada juga yang pendek. Ada yang berambut keriting dan berkulit gelap. Ada juga yang berambut panjang dan selalu diikat. Ada juga yang berambut bergelombang dan berkulit putih. Yang selanjutnya adalah kegemaran. Kegemaran setiap orang itu berbeda-beda. Yang pertama adalah makanan kegemaran. Ada yang menyukai asin, ada yang menyukai manis, ada yang menyukai pedas, dan ada juga yang menyukai asam. Yang selanjutnya adalah tokoh idola. Tokoh idola adalah tokoh yang sangat kita sukai. Tokoh itu menjadi idola karena kehebatannya ataupun sifatnya. Tokoh idola memiliki kehebatan dan sifat yang baik untuk kita contoh. Nah, misalnya Bapak B.J. Habibie. Beliau merupakan salah satu presiden Indonesia. Beliau sangat pintar. Dan juga beliau bisa membuat pesawat terbang. Kehebatannya sudah diakui oleh masyarakat dunia. Nah, ada juga yang mengidolakan penyanyi. Contohnya seperti yang sudah kita ketahui, BTS ataupun Blackpink. Yang selanjutnya adalah permainan kegemaran. Permainan kegemaran setiap orang itu berbeda-beda. Ada yang menyukai permainan tradisional, ada juga yang menyukai permainan modern. Nah, contoh permainan tradisional adalah kelereng, lompat tali, sedangkan yang modern itu contohnya apa? Mobile Legends ataupun Among Us. Ada juga yang menyukai permainan olahraga, misalnya apa? Olahraga basket. Yang selanjutnya adalah suku bangsa. Suku bangsa di Indonesia ini sangat beragam. Keberagaman suku bangsa menjadi kekuatan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia saling menghormati antara perbedaan suku bangsa. Ada suku Gayo yang berasal dari Aceh, ada suku Minang yang berasal dari Sumatera Barat, ada suku Sunda yang berasal dari Jawa Barat, ada suku Dayak yang berasal dari Kalimantan, ada pula suku Bugis dari Sulawesi, dan juga suku Asmat dari Papua. Masih banyak lagi suku-suku yang ada di Indonesia. Yang selanjutnya adalah kepandaian. Kepandaian adalah pemberian Tuhan. Kita harus bersyukur memiliki kepandaian. Kita bisa membantu teman dengan kepandaian kita. Setiap orang memiliki kepandaian yang berbeda-beda. Ada yang pandai berhitung, ada yang pandai menggambar, ada yang pandai bernyanyi, ada yang pandai berolahraga, dan ada juga yang pandai untuk pelajaran sains. Yang terakhir adalah agama. Agama resmi di Indonesia itu ada 6. Yang pertama adalah agama Islam yang beribadah di masjid.
agama Kristen yang beribadah di gereja, agama Katolik yang beribadah di gereja, agama Hindu yang beribadah di pura, agama Buddha yang beribadah di wihara, dan yang terakhir adalah agama Konghucu yang beribadah di kelenteng. Nah, sekian untuk materi pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di materi pembelajaran berikutnya. Bye-bye.